Materi mengenai alat bantu fotografi. Alat bantu fotografi dalam pemotretan, selain menggunakan kamera dengan skala fasilitasnya, ada kalanya kita juga memerlukan alat pendukung untuk memaksimalkan hasil pemotretan kita. Alat pendukung ini sangat berguna untuk membantu kita di dalam setiap pemotretan, dan penggunaan alat bantu juga dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan. Penggunaan alat bantu dapat mempengaruhi hasil pemotretan yang akan kita peroleh. Semuanya tergantung pada sejauh mana kreativitas kita dalam menciptakan karya fotografi dan seperti apa foto yang akan kita inginkan. Mengenal jenis-jenis alat bantu fotografi. Yang pertama, filter lensa. Filter lensa adalah kaca transparan atau lembaran tipis elemen yang terpasang di depan filter. Filter lensa berguna untuk melindungi fisik lensa, mengubah karakteristik cahaya yang melewati lensa, atau memberi efek khusus pada hasil foto. Filter ini merupakan sebuah alat penyaring cahaya yang masuk sehingga menghasilkan efek-efek tertentu yang kita inginkan dalam sesi pemotretan. Cara menggunakan filter ini sangat mudah sekali, yaitu dengan cara memasang pada ujung lensa. Pada penggunaan filter cycle atau lingkaran ini, kita juga harus sangat memperhatikan ukuran dari diameter lensa yang kita gunakan. Hasil foto yang didapat juga akan lebih bagus, tentu sesuai dengan keinginan kita. Ya, ini contoh dari filter lensa. Jenisnya banyak sekali dan ukurannya juga banyak sekali, disesuaikan dengan lensa yang ada. Yang kedua yaitu tudung lensa. Tudung lensa atau pelindung lensa adalah perangkat yang digunakan di ujung lensa untuk memblokir matahari, ya, untuk memblokir cahaya matahari atau sumber cahaya lain, untuk mencegah dari silau atau suar lensa. Tudung lensa juga dapat digunakan untuk melindungi lensa dari goresan dan elemen lainnya tanpa harus memasang penutup lensa. Geometrik tudung lensa bergantung pada 3 parameter. Yang pertama, panjang fokus lensa, yang kedua, ukuran elemen lensa depan, dan yang ketiga, dimensi sensor gambar atau film di kamera. Nah, ini gambarnya seperti ini. Ini plastik, ya, ada yang berbentuk plastik, ada juga yang berbentuk kombinasi plastik dan karet. Yang ketiga, tripod. Tripod ini berfungsi untuk menyangga sebuah kamera pada waktu pemotretan berlangsung agar kamera yang digunakan tidak terjadi guncangan, ya, shaking. Alat fotografi ini biasanya digunakan untuk memotret dengan kecepatan lambat. Alat ini juga berfungsi untuk menopang berbagai lensa dengan ukuran yang relatif panjang. Nah, ini seperti ini, ya, tripod. Ini ukurannya dari ukuran tripod untuk handphone sampai ukuran tripod untuk kamera besar ini ada, ya, dan ukurannya ini bisa diperpanjang lagi dari mulai ukuran 30 cm, 50 cm sampai dengan 1 meter. Yang keempat, monopod. Alat bantu fotografi selanjutnya hampir sama dengan tripod. Hanya saja yang membedakan antara tripod dan monopod ini yaitu jika tripod memiliki kaki 3 untuk menopangnya, tetapi monopod hanya memiliki kaki 1 sehingga lebih praktis daripada tripod. Seperti ini gambarnya, ya, yang membedakan hanya penopangnya saja. Yang berikutnya, kabel rilis. Kabel rilis adalah salah satu alat fotografi yang berbentuk mirip seperti injeksi atau lentur. Kabel ini berfungsi untuk mencegah terjadinya guncangan pada saat shutter ditekan. Cara penggunaan kabel ini sangat mudah, yaitu tinggal dengan memasangkan pada soket kabel rilis yang biasanya terletak di tombol shutter. Seperti ini bentuknya kabel iris. Yang keenam, kabel sinkron.
Alat ini memiliki fungsi untuk alat bantu dalam menyalakan tambahan flash atau bisa juga sumber cahaya lain dalam suatu pemotretan. Penggunaan alat ini yaitu dengan cara menyambungkan kabel dari datangnya sumber cahaya tambahan ke bodi kamera. Nah, seperti ini gambarnya. Yang ketujuh, background. Background merupakan benda berupa kain atau berupa warna dengan berbagai macam pola, corak, tekstur, serta warna yang digunakan sebagai latar belakang pemotretan di dalam studio. Nah, seperti ini. Ada yang white, ada yang green screen, ada yang blue screen, ada yang red screen, ada yang tekstur. Yang kedelapan, stand background. Stand background merupakan alat fotografi yang digunakan sebagai penyanggah background utama. Alat ini terdiri atas dua stand dan dalam penggunaannya bisa dinaik turunkan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Ini seperti ini, stand background. Hampir sama seperti tripod, ya. Cuman ini untuk menyangga dari kain background. Yang berikutnya, yang ke-9, lampu flash. Di dalam pemotretan sangat dibutuhkan dan diperlukan adanya alat bantu fotografi berupa lampu flash. Alat ini biasanya digunakan pada saat pemotretan malam hari dengan cahaya yang sangat minim. Namun tidak hanya malam hari alat ini bisa digunakan, tetapi tidak jarang juga untuk menggunakan flash pada waktu siang hari yang bertujuan untuk fill in flash atau biasa disebut dengan bleach, dan bisa digunakan sesuai dengan jarak, kekuatan, serta fasilitas khusus yang dimiliki. Nah, ini seperti ini gambar flashnya. Ini biasanya menyatu di bodi kamera, bisa dipasang secara manual. Yang berikutnya, yang slap unit. Slap unit pada fotografi biasa disebut dengan sensor. Alat ini bekerja dengan cara menangkap cahaya dari sumber cahaya yang kemudian digunakan untuk menyalakan sumber cahaya lain yang tentunya sudah terhubung pada slap unit. Seperti ini gambar atau bentuk dari slap unit. Yang berikutnya, bracket atau holder. Nah, alat ini digunakan hanya pada saat dimana perlu menggunakan flash tambahan atau alat tambahan. Holder ini berguna untuk menyangga slap unit atau flash tambahan dalam pemotretan. Alat ini biasanya dipasang pada bodi kamera. Nah, ini seperti ini. Yang ke-12, strobe. Strobe merupakan sebuah alat bantu fotografi yang hampir mirip dengan flash. Namun perbedaan antara keduanya terletak pada ukuran. Untuk ukuran strobe lebih besar serta cahaya yang dihasilkan pun sangat besar. Di dalam strobe terdapat sebuah sensor yang berfungsi untuk menangkap main light dari sumber cahaya utama. Nah, ini seperti ini. Hampir seperti flash, cuman ukurannya lebih besar. Ke-13, payung reflektor. Payung reflektor merupakan sebuah alat yang bisa menghasilkan cahaya lebih meluas sehingga cahaya serta bayangan objek secara keseluruhan menjadi lebih lembut serta halus. Alat ini terdiri dari berbagai macam warna. Warna standar untuk payung reflektor yaitu putih, namun ada pula yang berwarna perak dan keabu-abuan. Nah, ini seperti ini. Biasanya menyatu dengan flash atau dengan lampu flash. Nah, ini reflektor. Reflektor bisa berfungsi untuk mengatur pencahayaan yang akan kita gunakan. Reflektor ini bisa berwarna hitam untuk menyerap warna dan mencegah adanya pantulan cahaya pada area tertentu di objek foto. Reflektor ini juga bisa berwarna putih atau transparan untuk menyaring cahaya agar jatuhnya lebih lembut. Nah, seperti ini. Ini lebih tipis, bentuknya bulat.
ya, tapi fungsinya hampir sama seperti yang reflektor payung tadi. Ke-15, light stand. Light stand merupakan alat bantu fotografi yang berfungsi untuk menyangga sebuah lampu studio pada saat dilakukan sebuah pemotretan. Nah, ini seperti ini, seperti penyonggok, hampir sama seperti stand background. 16, plasmeter. Plasmeter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kekuatan sumber cahaya dalam sebuah pemotretan, baik dalam ruangan maupun pemotretan di luar ruangan. Nah, ini biasanya digunakan sebelum kita akan melakukan pemotretan. Nah, seperti ini ya, kita dapat mengetahui berapa cahaya yang ada di dalam ruangan atau di luar ruangan yang akan kita jadikan sebagai tempat pemotretan. Infrared sender. Yang ke-17, alat bantu fotografi ini memiliki fungsi untuk mengirim sebuah sinyal infrared yang digunakan untuk memancing flash atau lampu studio. Nah, seperti ini ya, sebagai infrared sensor. Ke-18, trigger. Trigger merupakan alat bantu fotografi yang memiliki fungsi hampir mirip dengan infrared sender, ya, yaitu berfungsi untuk menyalakan lampu studio atau flash. Perbedaan antara kedua alat ini yaitu terletak pada sumbernya. Trigger menyalakan lampu dengan menggunakan gelombang elektronik, sedangkan tadi trigger infrared sender menggunakan gelombang infrared. Seperti ini ya, ada receiver dan ada transmitter yang dipasang di kamera dan dipasang di flash. Ke-19, bar doors. Perlengkapan fotografi ini memiliki bentuk persegi 4 dengan mempunyai warna yang gelap, ya, gelap pekat. Alat ini berfungsi untuk mengarahkan cahaya dari sumber cahaya. Seperti ini, untuk mengarahkan supaya cahayanya lebih fokus. 20, softbox. Softbox merupakan alat yang memiliki bahan utamanya terbuat dari kain dengan memiliki kerangka di dalamnya yang berbentuk mirip seperti piramid. Alat ini berfungsi untuk menghasilkan sebuah sifat cahaya yang lembut. Sumber cahaya dari softbox ini berasal dari strobe, dari lampu strobe. Seperti ini softbox, di dalamnya ada lampunya yang berisi lampu strobe menggunakan stand, ya, menggunakan stand penyangga. 21, snot. Alat ini berfungsi untuk memusatkan cahaya pada satu titik sehingga cahaya tersebut tepat mengarah sasaran dan tidak akan melebar. Seperti ini snotnya. Nah, itu 21 alat yang biasa digunakan di dalam kegiatan fotografi. Sekian dan terima kasih.